Selamat pagi, Miss Sylvie. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan PSAK 208, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami mengenalkan kelompok kami, yaitu ada Olivia dengan NIM 2022-5009, ada Valencia dengan NIM 2022-521, ada Vernia dengan NIM 2022-525, ada saya sendiri Rebecca dengan NIM 2022-50211, ada Andani dengan NIM 2022-50261, ada Aurelia dengan NIM 2022-50301, ada Denny dengan NIM 2022-50388. Baik, di bagian ini kita akan membahas tujuan dari PSAK 208. Tujuan utama dari standar ini adalah untuk mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, serta perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi atas kesalahan yang terjadi di periode sebelumnya. Nah, jadi PSAK 208 bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan entitas dalam laporan keuangannya memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten dan transparan. Nah, selanjutnya mengenai ruang lingkup, PSAK 208 mencakup hal-hal berikut. Pertama, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Kedua, perlakuan akuntansi untuk 3 hal penting, yaitu perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode lalu. Ketiga, standar ini juga mengatur bahwa dampak pajak akibat koreksi kesalahan maupun perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif harus diungkapkan sesuai dengan PSAK 212, yaitu tentang akuntansi pajak penghasilan. Jadi, PSAK 208 ini tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan erat dengan standar lainnya untuk memastikan laporan keuangan yang lebih andal dan relevan bagi para pengguna. Oke, kita lanjut ke konsep penting lainnya dalam akuntansi, yaitu materialitas. Apa sih yang dimaksud dengan materialitas? Materialitas adalah konsep yang menentukan apakah suatu kesalahan atau kelalaian dalam laporan keuangan itu cukup signifikan, sehingga bisa memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Jadi, kalau ada pos yang tidak dicatat atau salah dicatat, lalu itu bisa mengubah cara investor, kreditur, atau pemangku kepentingan mengambil keputusan, maka itu dianggap material. Selanjutnya, materialitas sangat bergantung pada dua hal utama, ukuran dan juga sifat dari kesalahan atau kelalaian tersebut. Misalnya, jumlah yang cukup besar bisa dianggap material meskipun jenisnya biasa saja. Tapi sebaliknya, sesuatu hal yang kecil menyangkut hal sensitif seperti penipuan atau pelanggaran hukum bisa tetap dianggap material. Nah, terakhir, baik ukuran maupun sifat atau bahkan kombinasi dari keduanya bisa menjadi faktor penentu apakah suatu informasi ini dianggap material atau tidak. Intinya, materialitas itu kontekstual, harus dinilai berdasarkan situasi dan dampaknya terhadap keputusan ekonomi pengguna. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang kebijakan akuntansi. Secara definisi, kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang digunakan oleh entitas untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan mereka. Jadi, setiap perusahaan bisa memiliki kebijakan akuntansi yang berbeda, selama kebijakan tersebut sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat dijelaskan secara logis serta konsisten. Nah, kebijakan ini akan sangat mempengaruhi 3 hal penting dalam laporan keuangan, yaitu pertama, pengakuan, yaitu kapan dan kondisi seperti apa suatu transaksi harus dicatat. Kedua, pengukuran, yaitu berapa besar jumlah yang diakui. Dan ketiga, penyajian, yaitu bagaimana informasi itu ditampilkan di dalam laporan keuangan. Nah, oleh karena itu, setiap kebijakan akuntansi yang dipilih oleh entitas harus bisa menjelaskan ketiga aspek ini dengan jelas. Misalnya, untuk pendapatan, entitas harus punya kebijakan yang menjelaskan kapan pendapatan diakui, apakah saat barang dikirim atau saat pembayaran diterima, lalu berapa besarnya, dan bagaimana ditampilkan di dalam laporan keuangan. Next, di sini ada penetapan kebijakan akuntansi, di mana ada dua, yaitu ada PSAK spesifik dan tidak ada PSAK spesifik. Di PSAK spesifik,
itu ketika suatu SAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Namun, jika tidak ada PSAK spesifik, tidak ada SAK yang secara spesifik manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal, di mana menyajikan jujur mencerminkan substansi ekonomi dan yang lebih lengkapnya. Selanjutnya ada perumpangan dalam peneranan, di mana sumber acuan manajemen dalam membuat pertimbangan dalam penerapan kebijakan itu memiliki urutan. Yang pertama ada persyaratan dan panduan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait. Lalu, ada definisi kriteria, pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan dan beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Manajemen juga menggunakan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan Badan Penyusun standar lain yang mengacu pada KDPP LK yang sama, literatur akuntansi, praktik akuntansi industri yang berlaku, dan tidak bertentangan pada acuan yang sama. Oke, di sini ada konsistensi penerapan kebijakan, di mana entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang serupa, kecuali PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi berbeda adalah hal yang tepat. Lalu, jika PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Lalu ada perubahan kebijakan akuntansi, di mana adanya entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, ataupun arus kas entitas. Lalu, pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode selanjutnya, sehingga penerapan kebijakannya yang selalu konsisten. Selanjutnya saya akan membahas tentang bukan kebijakan akuntansi. Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya. Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Penerapan awal penilaian aset sesuai PSAK 216, yaitu aset tetap atau PSAK 238. Aset tak berwujud adalah suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan suatu revaluasi sesuai dengan PSAK 216 atau PSAK 238, bukan sesuai dengan pernyataan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penerapan perubahan kebijakan. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi itu bergantung kepada entitas pencatatan perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK. Jika ada jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarelawan, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Nah, penerapan retrospektif itu adalah suatu perubahan kebijakan akuntansi baru, koreksi pengakuan, pengukuran, transaksi dan peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Penyajian kembali retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi. Penerapan retrospektif. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas
itu menyelesaikan yang pertama ada saldo awal setiap komponen entitas yang terpengaruh untuk periode saja yang paling awal. Terus yang kedua ada jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru sudah diterapkan sebelumnya. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan tentang keterbatasan penerapan retrospektif. Ketika penerapan retrospektif diisyaratkan, maka perubahan akuntansi itu diterapkan secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampaknya spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Retrospektif tidak praktis. Ketika tidak praktis itu ada menentukan dua pilihan. Yang pertama itu ada dampak periode spesifik akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif. Maka entitas yang terjadi itu menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan liabilities pada awal periode paling awal di mana penerapan retrospektif adalah praktis mungkin sesuai dengan periode berjalan. Terus membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode itu. Terus yang kedua itu ada dampak kumulatif dari pada awal periode berjalan penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode lalu. Maka entitas yang terjadi adalah menyesuaikan informasi komparatif untuk penerapan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif sejak tanggal praktis awal. Untuk pengungkapan perubahan sukarela, yang pertama ini perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya ketika dapat diterapkan. Untuk ketentuan transisi yang memiliki dampak pada periode mendatang ketika dapat diterapkan itu yang pertama untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian, lalu sepanjang praktis, jumlah penyesuaian. Nah, untuk jumlah penyesuaian itu untuk setiap intern laporan keuangan yang terkena dampak dan LPS dasar dan dilusian. Jika PSAK 233 diterapkan atas entitas, jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode sebelum disajikan dan jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu atau periode-periode sebelum disajikan, keadaan yang mendorong ke keberadaan kondisi itu yang dimana penjelasan bagaimana dan mulai kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai pengungkapan perubahan sukarela, di mana sifat perubahannya itu menjelaskan bentuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan. Lalu kedua, alasan perubahannya itu mengapa kebijakan baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan bagi pengguna laporan. Yang ketiga, jumlah penyesuaian periode berjalan dan sebelumnya. Penyesuaian periode berjalan dan sebelumnya ini dampak perubahan terhadap angka laporan keuangan saat ini dan periode sebelumnya sejauh praktis. Yang keempat, penyesuaian setiap pos laporan keuangan yang dimana rincian pos-pos yang terpengaruh seperti aset, pendapatan, ataupun beban. Kelima, penyesuaian LPS dasar dan dilusian jika relevan dampak perubahan terhadap laba per saham. Lalu yang keenam ini penyesuaian sebelum periode yang disajikan. Jumlah penyesuaian untuk periode yang lebih awal jika memungkinkan. Ketujuh, kondisi jika retrospektif tidak praktis, penjelasan alasan teknis atau kendala serta sejak kapan kebijakan baru ditetapkan. Selanjutnya ini PSHK baru belum efektif, yang mana ketika entitas belum menerapkan suatu PSHK yang baru yang telah diterbitkan tetapi belum efektif berlaku, entitas mengungkapkannya. Yang pertama itu fakta tersebut, lalu yang kedua informasi relevan yang dapat diestimasi secara wajar atau dapat diketahui untuk menilai dampak yang mungkin atas penerapan PSHK baru tersebut pada laporan keuangannya pada periode awal penerapannya. Berikut penjelasan singkat mengenai pengungkapan PSHK baru yang belum efektif. Yang dimana ini yang pertama itu judul PSHK baru, menyebutkan nama atau nomor PSHK yang akan diterapkan. Lalu yang kedua ini ada sifat perubahan standar atau kebijakan akuntansi. Ini standar menjelaskan perubahan utama yang dibawa oleh PSHK tersebut atau kebijakan akuntansi yang berubah akibat penerapannya.
Ketiga, tanggal penerapan wajib PSAK, tanggal efektif di mana PSAK tersebut mulai berlaku menurut ketentuan standar. Yang keempat, tanggal rencana penerapan dini oleh entitas, di mana jika entitas berniat menerapkan lebih awal, sebutkan tanggal rencana penerapan tersebut. Yang kelima, pernyataan tentang dampak penerapan awal PSAK, menyediakan pembahasan mengenai dampaknya terhadap laporan keuangan. Jika dampaknya belum dapat diketahui atau diestimasi secara wajar, maka hal tersebut dinyatakan secara eksplisit. Selanjutnya ini estimasi akuntansi, di mana estimasi akuntansi ini merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Yang pertama itu estimasi harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Yang kedua, banyak hal yang mempengaruhi elemen laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara akurat, namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Yang ketiga ini penggunaan estimasi yang reasonable adalah yang terpenting dalam penyusunan laporan keuangan tanpa menyesampingkan keandalannya. Saya Andani akan menjelaskan mengenai perubahan estimasi akuntansi. Nah, estimasi ini melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia atau andal. Nah, jadi estimasi mungkin perlu direvisi apabila terjadinya perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman. Nah, perubahan estimasi akuntansi adalah terjadi ketika suatu perusahaan menyesuaikan nilai aset atau liability dalam laporan keuangannya berdasarkan informasi terbaru yang tersedia. Perubahan ini tidak disebabkan oleh kesalahan, tetapi oleh perkembangan baru yang mengubah penilaian manajemen terhadap kondisi ekonomi atau operasional perusahaan. Nah, mengapa sih perubahan ini terjadi? Perubahan estimasi itu bisa terjadi karena bisa aja karena munculnya data baru atau peristiwa baru. Misalnya tuh kayak kondisi pasar berubah, umur aset lebih pendek. Kemudian lanjut ke entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif. Yang pertama, sepanjang perubahan estimasi akuntansi itu mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu item ekuitas, perubahan estimasi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat dari aset, liabilitas, atau ekuitas yang bersangkutan pada periode perubahan. Nah, artinya apabila perubahan estimasi dapat menyebabkan nilai dari suatu aset, maka penyesuaiannya itu dilakukan langsung pada saat terjadinya perubahan, tanpa mengubah laporan periode sebelumnya. Perubahan ini bersifat prospektif, artinya hanya berdampak pada laporan keuangan saat ini dan masa depan, bukan masa lalu. Kemudian yang kedua, dampak perubahan estimasi akuntansi selain merubah penerapan di atas diakui secara prospektif dalam. Berikutnya, pengungkapan perubahan estimasi. Entitas mengungkapkan sistem dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang pertama, itu berdampak pada periode berjalan. Artinya, apabila suatu estimasi akuntansi seperti perubahan taksiran umum manfaat aset, provisi, atau beban pajak, itu mempengaruhi laba rugi atau posisi keuangan di tahun atau periode saat ini, maka entitas wajib mengungkapkan yang pertama, sifat perubahan tersebut, yang kedua juga jumlah dampaknya. Tujuannya itu agar pengguna laporan keuangan memahami apa yang berubah dan seberapa besar pengaruhnya pada hasil keuangan tahun ini. Yang kedua, diperkirakan akan berdampak pada periode selanjutnya, kecuali jika tidak praktis untuk mengeliminasi dampak tersebut. Apabila terjadi perubahan estimasi tidak hanya berdampak pada saat ini, tapi periode kedepannya juga berdampak. Berikutnya masuk ke dalam kesalahan. Kesalahan itu dapat terjadi dalam berbagai aspek laporan keuangan. Yang pertama, timbul dalam pengakuan. Pengakuan ini artinya kesalahan itu dapat menentukan kesalahan dalam menentukan kapan suatu transaksi dicatat, misalnya pencatatan terlalu dini. Yang kedua, pengukuran. Kesalahan dalam menentukan jumlah atau nilai transaksi, misalnya itu salah menghitung depresiasi atau nilai wajar aset. Yang ketiga, penyajian. Kesalahan dalam menempatkan atau mengelompokkan informasi, misalnya menyajikan pinjaman jangka panjang sebagai jangka pendek. Yang keempat,
Kapan kesalahan dalam memberikan informasi tambahan, misalnya tidak mengungkapkan kewajiban kontingensi yang relevan. Nah, laporan keuangan dikatakan tidak sesuai dengan PSAK apabila mengandung yang pertama, kesalahan material. Nah, kesalahan material ini kemudian ada kesalahan periode masa lalu. Nah, kelalaian mencantumkan atau kesalahan dalam catatan suatu transaksi atau informasi dalam laporan keuangan untuk satu atau lebih dari periode sebelumnya yang seharusnya bisa dihindari apabila entitas itu menggunakan informasi andal yang tersedia pada laporan keuangan disusun dan secara rasional dapat diharapkan mampu memperoleh serta menggunakan informasi tersebut pada saat pensusunan laporan. Dengan kata lain, kesalahan ini muncul bukan karena keterbatasan informasi, akan tetapi karena yang pertama itu ada kelalaian menggunakan informasi, yang kedua salah menerapkan data atau informasi, yang ketiga itu memang sengaja membuat pencatatan yang salah. Nah, jenis kesalahan periode masa lalu itu ada kesalahan perhitungan matematis, kesalahan menerapkan kebijakan akuntansi, keliruan atau kesalahan dalam menginterpretasikan fakta, fraud atau kecurangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai koreksi kesalahan pada periode sebelumnya, di mana kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK Indonesia jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu entitas, di mana entitas mengoreksi kesalahan material periode sebelumnya secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan yang pertama, menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan, di mana kesalahan terjadi atau jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal sebelumnya. Selanjutnya, keterbatasan penyajian kembali retrospektif, di mana kesalahan periode sebelumnya dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif kesalahan. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode dari kesalahan pada informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian, maka entitas menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di saat penyajian kembali retrospektif adalah praktis, mungkin periode berjalan. Lalu, jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif pada awal periode berjalan dari kesalahan pada seluruh periode sebelumnya, maka entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal praktis paling awal. Lalu, ada pengungkapan kesalahan pada periode sebelumnya, di mana entitas mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sifat kesalahan periode sebelumnya. Yang kedua, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang praktis A. Untuk setiap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan B. LPS dasar dan dilusian jika PSAK 233 diterapkan atas entitas. Lalu, jumlah koreksi pada awal-awal periode sajian paling awal, dan jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode sebelumnya tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu, dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini. Ketidakpraktisan penerapan retrospektif dan penyajian kembali retrospektif. Yang pertama, penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha rasional dilakukan. Lalu, yang kedua,
untuk suatu periode lalu tertentu adalah tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika yang pertama, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan. Yang kedua, penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode lalu tersebut. Atau, penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah yang tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal di mana jumlah tersebut diakui, diukur, atau diungkapkan. Dan B, akan tersedia ketika laporan keuangan periode lalu disahkan untuk diterbitkan dari informasi. Lalu, ada tanggal efektif, di mana entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Dan pernyataan ini menggantikan PSAK 208 tahun 1994 mengenai laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama, penyajian kembali retrospektif kesalahan. Selama tahun 2022, PT Beta menemukan beberapa produk yang telah dijual pada tahun 2021. Nah, di sini terdapat kesalahan pencatatan pada persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.500. Catatan akuntansi PT Beta untuk tahun 2022 menunjukkan penjualan sebesar 104.000, harga pokok penjualan 86.500. Ini sudah termasuk kesalahan 6.500 pada saldo awal persediaan, dan pajak penghasilannya 5.250. Selanjutnya, dalam 2021, PT Beta melaporkan memiliki penjualan sebesar Rp73.500, beban pokok penjualannya Rp53.500. Nah, dari situ kita mendapatkan laba sebelum pajak penghasilannya sebesar Rp73.500 dikurang Rp53.500, yaitu sebesar Rp20.000. Nah, kemudian kita akan kurangkan dengan pajak penghasilannya sebesar Rp6.000. Dari situ kita akan mendapatkan laba pada tahun 2022 sebesar Rp14.000. Nah, di sini kita tahu saldo laba awal 2021 itu sebesar Rp20.000. Maka saldo laba akhir dari tahun 2022-nya itu sebesar Rp20.000 tambah Rp14.000, jadi Rp34.000. Nah, di sini kita tahu tarif pajak sebesar 30% untuk tahun 2022 dan 2021. Di sini tidak ada penghasilan dan beban lainnya. Nah, PT Beta memiliki modal saham Rp5.000 dan tidak ada komponen ekuitas lainnya kecuali saldo laba. Saham perusahaan tidak diperdagangkan secara publik dan tidak mengungkapkan laba per sahamnya. Nah, di sini kita menyajikan kembali dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, di sini kita tahu perbandingannya pada tahun 2021 dan 2022. Penjualan dari 2021 meningkat dari 73.500 menjadi 104.000 pada tahun 2022. Beban pokok penjualan pada tahun 2021 60.000 meningkat menjadi 80.000. Laba sebelum pajak penghasilannya maka kita kurangkan pada tahun 2021 menjadi 13.500, pada tahun 2022 menjadi 24.000. Kemudian kita kurangkan dengan pajak penghasilannya, yaitu tahun 2021 sebesar Rp4.050, sehingga kita mendapatkan laba sebesar Rp9.450. Pada tahun 2022 kita kurangkan laba sebelum pajak penghasilannya Rp24.000 dikurangkan pajak penghasilannya Rp7.200, sehingga kita mendapatkan laba Rp16.800. Selanjutnya kita masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas PT Beta. Di sini disajikan modal saham, saldo laba, dan total. Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.000 modal sahamnya. Saldo labanya sebesar Rp20.000, maka totalnya itu Rp25.000. Laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yang disajikan kembali
Modal sahamnya tidak ada, saldo labanya 9.450. Maka kita totalnya 9.450. Saldo per 31 Desember 2020, kita totalkan modal sahamnya jadi 5.000, saldo labanya itu 29.450. Totalnya itu 34.450. Laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 itu tidak ada. Saldo labanya itu 16.800, maka totalnya itu 16.800. Maka saldo per 31 Desember 2022 modal sahamnya itu Rp5.000. Saldo labanya itu Rp46.250. Totalnya itu Rp51.250. Selanjutnya ini disarikan dari catatan atas laporan keuangan. Di sini diketahui bahwa beberapa produk yang telah terjual pada 2021 tercatat salah sebesar Rp6.500 per 31 Desember 2021. Disajikan kembali untuk membetulkan kesalahan ini. Dampak dari penyajian kembali laporan keuangan tersebut diringkas berikut. Tidak ada dampak pada tahun 2022. Jadi di sini dampak pada tahun 2021 mengalami peningkatan dalam harga pokok penjualan 6.500, penurunan beban pajak penghasilan sebesar 1.950, maka terdapat penurunan laba sebesar 4.550, terdapat penurunan dalam persediaan menjadi 6.500. Di sini kita tahu ada penurunan dalam utang pajak penghasilan 1.950, maka terdapat penurunan dalam ekuitas menjadi 4.550. Selanjutnya kita masuk catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, pada tahun 2022 PT Delta mengubah kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap sehingga menerapkan lebih banyak pendekatan komponen secara penuh. Pada saat yang sama menerapkan model revaluasi. Yang kedua, pada tahun sebelum 2022, catatan PT Delta tidak cukup detail untuk menerapkan pendekatan komponen secara penuh. Pada akhir 2021, manajemen membuat survei teknis untuk memperoleh informasi komponen yang dimiliki dan nilai wajar, umur manfaat, nilai residu estimasi, dan jumlah yang dapat disusun pada awal tahun 2022. Yang ketiga, namun survei tersebut tidak menyediakan dasar yang cukup untuk mengestimasi secara andal biaya untuk komponen yang sebelumnya tidak dicatat secara terpisah. Dan catatan yang ada sebelum survei tidak mengizinkan informasi ini direkonstruksi. Yang keempat, manajemen menyimpulkan bahwa menerapkan kebijakan baru secara retrospektif mulai tahun 2022. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih semua.